Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bidan Isna, obrolan kesehatan kita semua. Di video ini aku mau ngebahas MPASI. Kapan waktu yang tepat, kemudian bagaimana cara pemberiannya, terus apa bahayanya kalau MPASI terlalu dini. Nah, semuanya akan dibahas di video ini. Tonton sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Terima kasih. MPASI itu apa sih? MPASI adalah makanan pendamping ASI atau makanan pendamping air susu ibu. Ketika bayi kita lahir, hanya diberikan ASI saja. ASI eksklusif selama 6 bulan. Dari lahir cenger sampai usia 6 bulan hanya minum ASI saja. Barulah setelah di atas 6 bulan, baru diberikan makanan pendamping ASI. Kenapa sih harus begitu? Kenapa nggak begitu lahir langsung dikasih pisang? Kenapa begitu lahir nggak langsung dikasih makanan yang lainnya? Bunda, ketika bayi baru berusia 0 sampai 6 bulan, ususnya hanya bisa menerima makanan seperti ASI. Jadi jangan dibayangkan usus bayi itu begitu lahir langsung seperti usus kita yang makan sebagai macam makanan bisa tercerna. Tidak. Usus bayi itu sangat halus, lambung bayi itu juga sangat kecil. Bahkan bayi baru lahir ukuran lambungnya itu hanya sebesar kelereng. Kalau lambung bayi yang sebesar kelereng itu langsung dikasih pisang, ya bayinya bisa tersedak, bayinya bisa muntah. Bahkan yang paling bahaya lagi, apabila makanannya itu masuk tersedak ke paru-paru. Nah, bisa menyebabkan bayi nggak bisa bernafas, bisa fatal bun akibatnya. Oleh karena itu, bayi berusia 0 sampai 6 bulan hanya mengkonsumsi ASI saja. ASI itu nutrisinya sudah lengkap, sudah pas untuk bayi 0 sampai 6 bulan. Nah, barulah setelah usia 6 bulan, bayi diperkenalkan makanan lainnya, makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI, cara memperkenalkannya juga enggak langsung begitu bayi 6 bulan dikasih nasi, begitu enggak. Tetapi harus bertahap terlebih dahulu. Makanan apa aja yang bisa menjadi MPASI? Pada prinsipnya, bayi kita membutuhkan nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, dan juga air. Sama seperti kita juga. Cuman perbedaannya, pada bayi itu teksturnya tidak langsung padat, tetapi dari tekstur yang cair, kemudian meningkat menjadi lembek, kemudian meningkat menjadi lunak, dan baru menjadi makanan padat. Pada minggu-minggu awal pemberian MPASI, kalau pengalaman aku dulu memberikan MPASI untuk Zian itu 4 bintang. Nah, 4 bintang itu apa aja sih, Bun? Jadi 4 bintang ini artinya ada karbohidratnya. Karbohidrat sumbernya bisa dari nasi, kentang, ubi. Kemudian yang kedua ada protein hewani dan ada protein nabatinya. Protein hewaninya bisa didapatkan dari telur ayam kampung, dari daging ayam, dari daging merah, dari ikan, begitu. Kemudian protein nabatinya bisa dari tahu, tempe. Nah, kacang-kacangan itu juga mengandung protein nabati. Kemudian sayurannya Bunda bisa pilih seperti bayam atau brokoli atau labu atau buncis begitu. Kalau MPASI Zian dulu pertama sekali itu langsung 4 bintang ini langsung aku campur. Ada nasi, kemudian ada telur, kemudian ada tempe, dan ada sayur seperti buncis. Nah, untuk cara masaknya Bunda boleh lihat di video aku yang contoh masakan 4 bintang di video ini. Nah, Bunda bisa lihat di situ ya. Intinya, pada anak usia 6 bulan sudah diperkenalkan MPASI. Nah, kalau pengalaman aku sendiri sih memberikan makanan untuk Zian itu minggu-minggu pertama aku langsung memberikan menu 4 bintang.
tetapi porsinya itu lebih sedikit dan lebih cair. Kemudian 1 minggu kemudian teksturnya lebih kental lagi. 1 minggu kemudian teksturnya lebih kental lagi. Nah, jadi menu-menunya berganti-ganti ya Bun. Kemudian waktu pemberiannya boleh 2-3 kali sehari. Kemudian diselingi ada makanan selingan kayak snack kayak gitu. Kalau si Zian sih kemarin untuk snacknya biasanya aku berikan buah-buahan ganti-ganti gitu. Kadang buah semangka, kadang buah pepaya, kemudian kadang juga buah apel. Tapi untuk bayi 6-8 bulan usahakan buahnya itu seperti direbus sebentar gitu loh Bun. Jadi air mendidih, kemudian cemplungin buahnya, kemudian tunggu sekitar 1 atau 2 menit, baru buahnya diangkat dan baru di blender kayak gitu. Nah, jadi kalau si Zian kemarin jadwal makannya jam 6 itu makan 4 bintang itu tadi. Kemudian jam 9 dia makan buah, kemudian jam 12 dia makan lagi yang 4 bintang itu tadi lagi. Makan lagi. Kemudian jam 3 itu kalau tidak biskuit dia makan buah juga, dan kemudian jam 6 malam makan lagi. Nah, jadi kalau jam makannya dia seperti itu kemarin. Alhamdulillah sampai sekarang si Zian ini dia mau makan kayak gitu. Beratnya sekarang sudah 11,5 kilo, usia dia sekarang sudah 1,5 tahun. Nah, itulah Bunda mengapa kita perlu memperkenalkan makanan yang beragam pada saat MPASI, agar anak kita itu nanti dia mau makan, jadi dia nggak pilih-pilih makanan. Ketika dari awal itu kita sudah memperkenalkan sayur, sudah memperkenalkan protein nabati, protein hewani, karbohidrat, pokoknya kita sudah memperkenalkan semuanya, biasanya selanjutnya anak akan mudah makan. Tetapi tetap perhatikan apabila ada alergi pada anak. Contohnya apabila dia sudah makan telur kok badannya agak bentol-bentol gatal, berarti anak ini alergi telur. Perlu konsultasikan ke dokter spesialis anak untuk anak yang sensitif. Misalkan dia makan sesuatu kok tiba-tiba jadi diare, makan sesuatu kok bisa gatal-gatal gitu ya. Nah, perlu dikonsultasikan ke dokter spesialis anak ya Bun. Bagaimana jika anak diberikan MPASI terlalu dini? Apa bahayanya coba? Bahaya memberikan MPASI terlalu dini, yang pertama tentu saja usus bayi itu belum siap untuk mencerna. Usia 0-6 bulan, bayi hanya bisa mencerna ASI yang teksturnya cair. Kemudian baru setelah usia 6 bulan baru diberikan makanan tambahan lainnya yang cair, kemudian lembek, kemudian lunak, dan kemudian menjadi padat. Tetapi apabila pemberian MPASI ini kurang dari 6 bulan, biasanya usus bayi ini belum bisa mencerna. Karena usus bayi itu kan muda gitu loh Bun. Jadi kalau usus yang muda itu ada rambut-rambut usus namanya. Nah, rambut-rambut usus pada bayi ini kan belum sempurna, ususnya belum sempurna. Jadi dia belum bisa untuk mencerna makanan padat. Kemudian bahaya yang kedua, apabila memberikan MPASI terlalu dini, si bayinya ini tadi kan belum bisa makan. Jadi kalau makan nanti bisa tersedak. Nah, kalau tersedak dan kemudian bisa nyangkut di saluran pernafasan, bahaya loh Bun, bisa menyumbat saluran nafasnya. Akhirnya bayinya jadi nggak bisa bernafas, biru, bahkan yang paling fatal bisa menyebabkan bayi meninggal gara-gara tersedak. Kemudian bahaya yang ketiga, bisa saja terjadi penyakit-penyakit lainnya. Contohnya bayi menjadi diare atau bayi menjadi konstipasi. Bahaya sekali apabila memberikan MPASI terlalu dini. Paling bahaya lagi apabila terjadi konstipasi. Jadi dedeknya ini susah BAB malahan. Terus menyebabkan ususnya nanti kayak berlipat-lipat gitu Bun. Nah, bisa jadi permasalahan yang baru. Dedeknya nanti nggak bisa BAB, kemudian perutnya bisa menjadi membesar. Nah, harus dilakukan tindakan operasi. Kan bahaya tuh Bun. Itu gara-gara pemberian MPASI terlalu dini. Nah, oleh karena itu berikan MPASI apabila bayi sudah berusia 6 bulan ke atas, agar ususnya, lambungnya, seluruh sistem pencernaannya siap untuk mencerna. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.